المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد أيها الجماعة أيها الحاضرون hadirat jemaah Masjid Jami' Al-Ihsan Desa Puyuh, sesuai dengan janji dari pengurus Masjid Jami' bahwa pada malam ini nanti sampai dengan Isya kita akan mengikuti pengajian tentang gerakan sholat untuk kesehatan tulang. Nanti lebih detailnya nanti akan disampaikan oleh beliau. Sebelumnya kembali yang perkenalkan, beliau ini adalah tim kuliah dari Trans 7. Beliau adalah Ustaz Mus'ab bin Umair yang akan menjelaskan bagaimana gerakan sholat itu berpengaruh terhadap kesehatan tubuh kita, termasuk yang paling penting adalah kesehatan tulang. Ketiga, alhamdulillah kita sudah langsung hadir beliau di tengah-tengah kita untuk menyampaikan bagaimana manfaat dan fungsi gerakan sholat bagi kesehatan tubuh kita. Tanpa berpanjang-panjang waktu, langsung saja yang memberikan kesempatan ini kepada Al-Mukarram Ustaz Mus'ab bin Umair. Falyatafadhal masykuran. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumidin, amma ba'du. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, saya berdiri aja. Bapak Ibu yang mudah-mudahan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kesempatan ini bisa berjumpa di masjid subhanallah yang luar biasa ini, masjid yang megah, luas. Mudah-mudahan perjumpaan ini kita mendapatkan rahmat dan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya kita bersyukur kepada Allah berikan kepada kita umur yang panjang dan kesehatan. Mudah-mudahan umur dan kesehatan ini dapat kita manfaatkan, kita bisa saling membagi ilmu pengalaman di kesempatan ini. Selanjutnya kita salam serta selawat buat Nabi Allah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita ini termasuk umat Rasulullah yang nanti akan mendapatkan syafaat, mendapatkan pertolongan, mendapatkan keringanan ketika nanti kita dihadapkan dengan suasana manusia saat itu sedang huru-hara menginginkan tentang kepentingan masing-masing, ya, karena siksaan, penderitaan, balasan itu sudah di depan mata. Nah, mudah-mudahan kita nanti mendapatkan syafaat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu, insyaallah di kesempatan ini kita akan menyampaikan tentang materi. Insyaallah materi ini materi yang luar biasa, yaitu keajaiban gerakan sholat untuk kesehatan tulang. Keajaiban gerakan sholat untuk kesehatan tulang berarti sholat ini pengaruhnya untuk kesehatan itu luar biasa. Sekali lagi, sholat ini pengaruhnya untuk kesehatan manusia, untuk kesehatan kita itu luar biasa, karena akan menyehatkan yang namanya tulang. Kenapa harus tulang? Kenapa enggak harus daging? Yang pertama, kenapa enggak harus tulang? Pembahasan tulang ini pembahasan ini nanti mirip-mirip penjelasan dokter gitu. Dokter spesialis tulang. Ya gitu ya. Kenapa harus tulang? Apa kaitan dengan sholat?
Bapak Ibu, pernah nggak lihat orang yang bangun-bangun tidur nggak bisa angkat tangan begini? Angkat nggak bisa. Ini nggak bisa diangkat. Disuntik nggak juga berhasil. Diurut nggak berhasil juga. Ya. Terus minum obat enak. Cuma nanti kamu lagi dia. Kenapa? Ini karena persoalan tulang. Pernah nggak Bapak Ibu lihat orang yang jalannya begini? Kakinya di belakang begini. Ini yang depan. Terus mulutnya ke belakang. Begini mulutnya. Terus matanya buram sebelah. Terus ini ke belakang. Di jalannya begini. Pernah lihat? Nah, ini orang stroke. Namanya stroke ringan. Kenapa disebut ringan? Karena masih bisa jalan. Kalau nggak bisa jalan, berarti stroke-nya berat. Kalau nggak bisa jalan tuh begini aja. Keluar liurnya. Itu namanya berat. Kalau begini, ini namanya ringan. Ini kakinya di belakang. Nanti ada juga yang kakinya di depan begini. Cuman ketika ini di depan, ini ke belakang. Mulutnya bukan ke kanan, tapi ke kiri. Tangannya bukan di ke belakang, tapi di depan begini. Nah, jalannya begini jalannya. Ini materi ini nggak ada di dokter, nggak ada. Nah, hanya ada di sini saja. Hanya ada di tempat ini. Kita sudah keliling di mana-mana keliling seluruh Indonesia, kita keliling nyampain ilmu ini. Dan yang hadir masih banyak lagi daripada ini, ya gitu ya. Ini Bapak Ibu, ketika terjadi berubah jalan seperti yang tadi itu artinya bermasalah di tulang. Apa? Tulang. Maka Allah Subhanahu, jangan ribut adik-adik ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kita mulai masuk ke dalil ini. Mana dalilnya tulang Ustaz? Nah, ini saya jelasin dalilnya. Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Faqasawna 'idhaman lahman. Kami bungkus rangka manusia itu dengan daging. Kami bungkus tulang manusia itu dengan daging. Kami bungkus tulang, bukan kami bungkus daging, bukan. Kami bungkus tulang belulang manusia itu dengan daging. Ini yang paling bawah namanya tulang. Setelah tulang ada namanya daging. Daging bercampur dengan darah, baru urat-urat. Daging warnanya merah, ya, ada juga yang hitam. Sedangkan darah warnanya hitam. Di dalam ada sumsum warnanya putih. Kulit juga ada yang warna putih. Sedangkan yang paling di dalam namanya tulang. Coba nggak punya tulang, nggak bisa diangkat. Maka tulang ini sangat bermanfaat. Tulang apa yang Allah maksud di situ? Kajiannya selanjutnya, dalil selanjutnya menjelaskan ada 3 tulang di situ. Yang pertama tulang apa namanya? Ekor. Coba nggak punya tulang ekor, kita nggak bisa duduk. Coba kita nggak punya tulang ekor, nggak bisa duduk. Pernah lihat anak bayi nggak yang baru lahir? Kenapa dia nggak bisa duduk? Karena tulang ekornya belum kuat.
Lama-lama umurnya makin lama, akhirnya bisa merangkak, habis merangkak bisa duduk, bisa jalan. Namanya tulang ekor. Tulang ekor ini, Bapak Ibu semua, tulang yang sensitif. Rajanya tulang. Tulang ini tidak akan hancur, tidak akan dimakan sama tanah. Kalau nanti kita dibangkitkan di hari kiamat, tulang ini yang masih abadi. Walaupun itu dipukul, dipecahin pakai bom atom atau apapun nuklir, nggak akan hancur dia. Allah sudah atur. Hadisnya sangat panjang bahwa tulang ini tulang yang paling kuat. Makanya kalau tulang ini masuk, bukan patah, bukan retak, tapi masuk. Kalau masuk, nanti berdirinya begini, nanti jalannya begini, kakinya begini. Perhatikan, ini ilmunya sangat penting sekali. Kalau tulang ekornya masuk berarti maju. Kalau dia maju, nanti jalannya begini. Makin tua, makin nunduk, makin tua, nunduk, makin tua, makin nunduk. Maka nanti jalannya begini. Saya aja praktek capek. Apalagi orang tua yang jalan begini, itu capek sekali. Pinggangnya sakit. Pernah lihat yang jalan begini? Pernah lihat enggak? Banyak enggak di luar sana? Banyak. Tadi pas pelatihan di sana ada yang jalan begitu datang. Begini jalannya. Tulang ekornya masuk, tulang belakangnya bengkok, sesak nafas. Maka di situ 3 tulang. Pertama tulang ekor, yang kedua tulang belakang, yang ketiga tulang rusuk, sulbi wa taraib. 3 tulang ini poinnya kajian kita hari ini. Tulang apa yang pertama Bapak Ibu? Tulang ekor, yang kedua tulang belakang, yang ketiga rusuk. Pernah lihat pohon? Nah, semua kita lihat pohon. Bunga, lihat bunga? Semua kita lihat bunga. Bunga itu biasanya biar tumbuh subur ada potnya. Ini potnya kita nih. Nih, pantat. Kalau duduknya kita begini, kita akan kuat. Tidak akan ngantuk. Tidak akan sakit pinggang. Bahkan tahan lama saat berhubungan ketika duduknya begini. Ini normal, potnya lurus begini dia. Tulang ekornya posisinya normal, belakang semua normal. Maka nanti ada terapinya begini. Terapinya begini bagi yang tipe tubuhnya kurus. Karena tulang belakangnya begini, cocok ke belakang. Kalau bagi saya nggak bisa, karena gemuk. Saya kalau ke belakang begini dia. Kalau ke depan enak. Saya lebih nyaman tidur begini, lebih cepat tidur dibandingkan tidur ke belakang, nggak bisa. Ini persoalan namanya tulang. Maka ketika posisi pot bunganya itu lurus, pot bunganya tempatnya seimbang, tempatnya rata, maka pohon atau bunga itu akan tumbuh lurus. Apa yang dimasukkan di situ di potnya? Ada tanah, ada pupuk, ada air. Apa kita minum? Minum air, makan yang bergizi. Itu apa? Untuk membuat kita sehat. Kalau bunganya itu tidak dikasih air, mati enggak? Kita kalau nggak minum air gimana? Ada yang hidup tanpa minum air? Enggak ada. Ada yang hidup tanpa makan yang halal atau yang bergizi?
Dokter bilang empat sehat 5 sempurna. Bunga pun akan mati kalau tidak dikasih tanah, tidak dikasih pupuk. Ranting-rantingnya itu ibarat kan apa? Tulang rusuk tangan. Nanti besar-besar lurus. Ada enggak pohon yang bengkok begini? Kita ada enggak yang jalan miring? Ada, karena suka duduk begini. Ada enggak pohon yang miring? Ada, karena potnya miring. Ada enggak manusia yang jalannya miring begini? Ada, karena ketika duduk suka miring. Ketika duduk suka miring, potnya ikut miring. Maka itu jalannya begini. Begini jalannya. Ini kalau nggak datang rugi. Kalau nggak datang materi rugi sekali. Bapak Ibu, lanjut nggak? Lanjut ya. Suara saya berdengung-dengung ya. Sebenarnya bagus itu kalau ada wireless yang dua, satu di sini, satu di sini, itu jelas sekali suaranya. Tapi nggak apa-apalah karena ya jelas ya. Oke, lanjut ya. Oke, lanjut. Maka Bapak Ibu, nanti posisi berdiri sholat, kebiasaan kita saya mau panggil Bapak. Nanti kalau lihat contoh Ustadz enak-enak, ya beliau nanti banyak yang rebutan. Saya Ustadz. Saya cuma panggil satu, nanti satu lagi saya panggil. Perhatikan kakinya beliau. Kakinya terbuka enggak? Terbuka begini enggak? Poinnya satu. Kenapa? Ini tulang ekornya masuk. Ya. Tulang ekornya masuk sehingga kakinya terbuka. Panggul, ini namanya panggul. Ini namanya pinggul. Kan enggak ada bahasa panggul digoyang, ada enggak? Tapi yang ada pinggul. Ini pinggul, ini panggul. Ini namanya panggul. Ketika kakinya terbuka, ini panggulnya terbuka. Panggul ini maka nanti muncul penyakit prostat. Apa prostat Pak Ustaz? Kencing yang tidak tuntas sempurna. Kenapa? Jalannya begini. Coba nanti pulang rumah praktekkan ketika buang air kecil. Ada nggak orang buang air kecil begini kakinya lurus? Bisa nggak? Nggak keluar kan? Dia biasanya kalau keluar gimana? Maka ketika dia jalan begini, jangan salahkan tubuh kita sakit-sakitan obat. Kenapa? Karena posisi kita ketika berdiri kaki terbuka. Ada nggak hadis Nabi Muhammad asam urat? Ada Nabi Muhammad, Nabi kita jantungan? Hadisnya ada nggak? Rasulullah jantung, Rasulullah itu stroke ringan, Rasul itu ya asam lambung, nggak ada kan? Nanti kita praktek bagaimana cara jalan Rasulullah. Rasul kalau jalan ada yang manggil di belakang, bukan begini, tapi balik kanan, trek. Kalau kita ya gimana? Ini penyebab asam lambung. Nanti saya akan praktekkan waktunya cukup. Kan habis isya kan ada acara juga kita ruqyah masal. Tadi di sana ada yang kesurupan banyak. Ya. Jadi jalan begini, kaki saya kebuka enggak? Lurus.
Jalan kaki lurus begini cepat. Kalau terbuka nggak bisa cepat. Maka Nabi itu kalau jalan cepat sekali. Bahkan ada sahabat bilang, saya kalau jalan sama Nabi nggak bisa dapatin Nabi, cepat dia. Fokus cepat. Kenapa? Posisi kakinya lurus dan jalannya seperti orang turun gunung. Tuk 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 tuk. Kalau kita kaki terbuka, maka muncul namanya sakit pinggang, muncul namanya sakit lutut, muncul namanya asam urat. Nih mau nanya, asam urat di kuping apa di kaki? Mungkin di sini ada, di kuping nggak ada ya? Rata-rata di mana? Di kaki. Kenapa di kaki? Nanti akan saya jelasin. Oleh karena itu Bapak Ibu, posisi berdiri begini, ini posisi berdiri tidak ada kekuatan, tidak ada keseimbangan. Kalau saya dorong di depan, ini bisa jatuh walaupun ditahan. Walaupun tahan tetap. Berbeda kalau beliau berdirinya begini. Bapak nggak tahan pun tetap kuat. Coba tahan saya. Wow, lebih kuat. Nggak tahan, coba lemasin badannya. Nggak bisa. Tapi kalau begini, jangan tahan. Ini baru dorong ke depan, belum saya ke belakang. Makanya kalau berkelahi langsung jatuh. Kenapa? Posisinya begini, gimana mau lawan musuh? Posisinya begini, sudah langsung jatuh ke belakang. Tapi kalau begini, ayo lawan. Ini walaupun ditendang pukul nggak akan jatuh. Atau siapa yang berani maju depan? Saya tenang. Saya coba. Iya, kalau begini, coba lihat Jet Li atau yang berkelahi itu. Itu posisi kakinya begini. Makanya ada kuda-kuda 1, kuda-kuda 2, kuda-kuda 3, macam-macam. Oh 3 begini, malah yang gini, yang ada yang begini. Apa? Itu posisi. Maka ketika sholat, imam bilang, sufufakum, rapat dan luruskan. Kita sholatnya begini. Coba takbir Bapak. Takbir. Allahu Akbar. Ketemu nggak siku sama siku? Siku saya sama sikunya ketemu nggak? Nggak. Sekarang coba di kakinya lurusin. Lurusin begini. Dikit lagi. Ya. Coba. Allahu Akbar. Ketemu nggak? Ketemu. Jadi nggak ada ruang setan untuk masuk. Kenapa setan bisa masuk ke Allahu Akbar? Masakan tadi belum selesai. Belum makan tadi. Kenapa? Karena punya ruang, godaannya ada. Itu hadis yang jelasin, bukan saya yang jelasin. Nabi bilang, jangan dikasih tempat, jangan dikasih tempat jin bisa masuk, bisa lewat. Kalau kita kan nggak mau. Ini Bapak Ibu. Ketika kita posisi begini, coba ruku. Allahu Akbar. Ini lurus. Dan ini kalau saya dorong itu kuat sekali. Nih, kuat sekali. Tapi kalau kakinya dibuka, ini jangankan saya dorong, begini aja langsung jatuh. Gak ada kekuatan. Bagaimana pinggang mau sehat? Rukunya begini. Rata enggak? Dan nanti di sini sakit. Kenapa sakit? Di sini nih ada mangkok. Mangkok itu bayangan kita apa? Begini. Nanti kalau nggak percaya, coba potong kambing, sapi, pas di sininya dipotong. Nanti begini dia.
Posisinya begini. Nih, begini. Tapi kalau dia begini, makanya ketika bapak naik turun kok bunyi tak tak tak, dokter bilang, oh ini tulang keropos pelumasnya habis. Bagaimana dok? Disuntik 1 bulan 5 kali. Biayanya berapa? Sekali suntik 500.000. Oh kemahalan, 100.000 saja. Lumayan, 5 kali berapa? Itu kalau yang suntikan obat yang biasa. Yang paten apa yang biasa? Yang paten 500.000. Sembuh enggak? Enggak sembuh. Kenapa? Wong jalannya masih begini, gimana mau sembuh dia? Enggak akan sembuh. Malah makin sakit. Nanti lama-lama gini jalannya. Begini jalannya lama-lama. Kenapa? Kaku semua. Kaku. Kenapa? Disuntik. Bagaimana biar dia sehat? Sehatnya lutut, perbaiki posisi berdiri. Begini saja. Allahu Akbar. Boleh. Allah. Telinga Imam Syafi'i boleh. 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 Silakan mau ikut madhabnya siapa. Yang enggak boleh itu adalah yang paling benar sunnah adalah Hambali, Salafi. Enggak boleh begitu. Semua kita ini punya 4 madhab. Indonesia rata-rata Syafi'iyah. Jangan mengatakan yang paling benar ini enggak boleh. Mereka aja nggak pernah bertikai. Kita aja yang belakangan ini bermusuhan, nyalahin orang lain, gitu ya. Kita nggak seperti itu. Pelajarin, boleh. Allah sejajar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, takbir ini untuk rongga dada. Nanti saya jelasin. Lalu sekarang kira-kira beliau punya penyakit apa? Ketika beliau ayahanda ketika berdirinya begini, kira-kira penyakit apa? Saya bisa lihat penyakit beliau lewat mulut. Kenapa? Perhatikan. Ini normal nggak badan saya? Normal ya? Kalau ini terbuka, kemana badan saya? Kemana badan? Yang berubah apa aja nih? Kaki, lutut berubah nggak? Berubah. Bahu termasuk mulut berubah. Sana semua. Nanti lama-lama jalannya begini. Dia paksa jalan begini, muncul asam lambung. Asam lambung itu terjadi karena pelintiran. Langsung praktek aja ya sebentar. Masih bisa nggak isi air? Masih bisa. Ini masih normal nggak dia? Normal, karena normal masih bisa isi air. Saya juga begitu, ini normal. Ketika saya begini, yang berubah sebelah bawah. Saya harusnya jalan begini, cuma karena nggak mau saya putar ini. Ini lurus di bawah tetap nggak? Masih bisa isi air? Masih bisa nggak isi air? Makanya lihat nasi aja asam lambung langsung muntah. Makan ini muntah, makan itu muntah. Kenapa? Nggak ada ruang. Bagaimana caranya? Perbaiki kaki normal. Ini analogika akal sehat. Begini dia. Jalan begini, kaki tetap kebuka, ini badan lurus, ini keputar ke sana, ini ke sini. Jadi begini dia. Tidak ada ruang. Sehingga masuk tumpah, muntah terus. Kenapa? Enggak ada ruang. Maka diperbaiki, hilang. Nih, kita lihat. Bapak ini sakit apa? Saya kasih lihat. Coba lurus, Pak. Lurus badannya. Bapak sebelah kanan bermasalah. Sebelah mana? Sebelah kanan. Kaki lebih kebuka yang kanan. Ya, mulut lebih larinya ke kanan. Mana ciri-cirinya? Ini ciri-cirinya. Sakit. Ini nggak akan sakit. Ini nggak akan sakit. Kenapa? Ini normal.
Ini yang kenapa? Dia begini. Mana yang gak buka? Makanya kalau kaki terbuka, semua akan berpengaruh. Dari bawah pengaruh sampai ke atas. Nih, sekali lagi. Ini sakit. Ini sakit? Enggak. Nih, di sini sakit banget. Di sini ini enggak sakit. Sama titiknya, pencetnya sama. Atau mungkin ada yang mau datang pencet? Ada yang mau datang pencet? Bantu saya pencet. Coba pencet. Pencetnya begini ya. Saya lihat dulu Bapak. Bapak kanan, coba ya. Cara pencet begini. Nih. Jangan kena kuku begini. Coba. Sakit sebelah lagi. Samain aja pencetnya. Mana sakit? Sama gak pencetnya? Sama. Mana sakit? Balik nanti datang lagi ya. Terus, ini belum saya pencet di sini. Belum di sini. Nanti kalau ke dokter diginiin, Bapak ini ada indikasi Bapak nanti ambil obat di sana ya. Minum 2 kali sehari. Dok, maunya yang paten. Ya harganya tergantung, nanti biasa mahal. Ini akan saya hilangin sakit dengan waktu yang sangat singkat tanpa minum obat. Mau dihilangin nggak sakitnya? Mau. Sini Pak. Pak Bambang, tolong Pak dengar. Ini gerakan jinjit sholat. Nanti Bapak Ibu perhatikan. Gak usah perhatikan beliau, perhatikan saya dulu sebentar. Bapak Ibu perhatikan ke sini. Halo. Nanti ketika Bapak Ibu turun sholat, begini, perhatikan ke saya. Allahu Akbar, ruku kan? Samiallahu liman hamidah. Ketika turun sujud begini, lihat, perhatikan. Allah, terserah. Mau tangan duluan, mau lutut duluan, silakan. Jangan bilang yang paling sahih itu tangan, gak ada. Semuanya sahih, ya. Allah, jinjit ini. Jinjit. Tapi kaki harus lurus. Kalau begini ya nggak bisa jinjit, nggak ada manfaatnya. Tapi harus lurus. Ini akan menghilangkan sakit lutut, sakit pinggang, semuanya akan hilang. Kenapa? Karena tulang itu satu ke satu. Tuan, sekarang kalau punya motor, terus longgar murnya satu, pengaruh nggak yang lain? Pengaruh nggak? Ayo yang ahli bengkel, pengaruh nggak? Ya pengaruh lah. Nanti longgar satu, longgar semua yang lain. Maka turun. Allahu Akbar. Allah, boleh. Posisi kaki. Akbar. Sini Pak. Bapak sini. Mungkin saya salah pencet. Coba Bapak pencet. Sakit? Sedikit. Masih sedikit. Coba yang satu. Itu mah nggak ada sakitnya. Ini tinggal sedikit. Tadi begini aja sakit kan? Nah, coba diulangi sekali lagi. 5 kali lagi. Masih ingat kan tadi? Iya. Itu gerakan sholat yang sudah kita lakukan selama ini. Iya, 1. 2 ini sehat lutut, sehat pinggang, sehat jantung, rongga dada. Kenapa? Lagi. Terus. Oke, sudah. Berapa kali? Gak dihitung. Masih sakit? Hah? Kurang. Sekarang saya coba kembalikan sakitnya. Saya hilangin lagi ya. Coba sekarang kaki kiri di depan. Ya. Kaki kiri di depan. Tadi kaki apa yang di depan? Kanan, ya kiri. Bapak maju Bapak. Turun.
1. 5 kali aja. 2. Kalau pusing sempoyongan kasih tahu Ustaz. 3. Kalau sempoyongan 4 kasih tahu Ustaz. 5. Ini sakitnya kembali. Ayo sini. Oke, sudah. Coba dipencet lagi. Pencet seperti tadi Bapak. Sakit. Ada itu. Sakit lagi. Kenapa sakit lagi? Oh, sakitnya karena barusan makan udang. Enggak. Oh, sakitnya karena baru makan daging. Enggak kan? Berarti sakitnya kenapa? Karena salah gerakan. Selesaikan Pak, ulangi Pak. Kanan di depan. Hilangin sakitnya. Sakitnya kenapa? Salah gerakan. Berarti kita sakit bukan karena salah makanan. Ayo ibu-ibu, usah lagi mulai hari ini larang suaminya makan daging, makan tahu, tempe, ikan, udang, apalagi. Jangan larang, bukan itu sakitnya, itu penyebabnya. Nah, nanti kita lanjut lagi. Oke. Saya jangan pencet ya. Yang sakit? Hilang sakit. Selesai sudah. Nanti habis Isya kita lanjut lagi. Silakan diumumkan Bapak Ibu. Ya, ilmu ini di sini kita bagikan secara gratis. Hanya infak terbaik untuk rental mobil. Kalau kami pelajari itu 2 juta lebih. Ya, mudah-mudahan bermanfaat. Itu belum seberapa, baru berdiri, belum takbir, belum ruku, belum turun sujud, semuanya belum selesai. Maka nanti habis Isya kita lanjut. Nanti ada ruqyah masalnya, bawa air 1 botol, plastik kresek, ibu-ibu pakai mukena, celana panjang, kaos kaki, bapak-bapak pakai celana. Habis Isya nanti kita lanjut lagi insya Allah sampai ya paling jam 9:30 dah selesai kita. Ya begitu. Sudah ini saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.